Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita semuanya berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kesetiaan-Mu menopang kami. Sampai hari ini Engkau menyertai kami, dan sungguh kalau kami sampai di saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Tangan-Mu terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon urapan-Mu, pertolongan-Mu untuk kami merenungkan firman-Mu. Pimpinlah dan berkatilah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan kita hari ini dari Yeremia pasal 18 ayat 1-17. Ayat 1-17, saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop renungan hari ini berisi tentang pelajaran dari tukang periuk. Tuhan memerintahkan Yeremia untuk datang ke tukang periuk dan Tuhan memperlihatkan bahwa tukang periuk itu adalah gambaran dari Allah. Untuk menggambarkan bagaimana Allah berkuasa atas manusia. Pelajaran dari tukang periuk. Yang pertama, Allah mau umatnya mengenal bahwa Allah adalah pembentuk. Allah adalah pemilik dari setiap umat manusia. Allah berkuasa memberikan yang terbaik bagi manusia. Allah berkuasa untuk memulihkan. Tuhan mengingatkan orang-orang yang ada di Yerusalem dan juga semua yang ada di kerajaan Yehuda bahwa Tuhan berkuasa. Kalau mereka berbuat jahat, berkata jahat, bersikap jahat, dan Tuhan menyerukan dan mereka bersikap bertobat, maka Tuhan akan menghentikan rancangan jahatnya untuk menghukum mereka. Tuhan merindukan pertobatan. Tuhan adalah pembentuk yang merindukan kembalinya umat Allah kepadanya. Kembali mengalami Tuhan, kembali menikmati Tuhan, kembali hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Hidup dalam kebersamaan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelajaran dari tukang periuk menolong kita, mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita meresponi kasih Allah yang dinyatakan dalam kasih-Nya.
meresponi kasih Allah yang dinyatakan dalam peringatan-peringatannya, meresponi teguran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, Tuhan dengan jelas berbicara melalui Yeremia. Aku merancangkan penghukuman karena aku melihat mereka hidup dalam kejahatan. Tapi jika mereka bertobat, maka aku akan memulihkan mereka. Tapi jika mereka jahat, aku peringatkan. Dan mereka tidak mau, akan kehancuranlah yang terjadi. Tuhan mengingatkan, sebenarnya aku merancangkan yang baik, aku merancangkan berkat. Tapi saat aku merancangkan berkat, ternyata hidup mereka jahat. Maka Tuhan menyesal memberikan berkat itu. Mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah itu apa untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan. Kehendak Allah untuk kita adalah hidup dalam pertobatan dari hari ke hari. Hidup dalam perkenanan Tuhan dari waktu ke waktu. Hidup bukan hanya sebagai umat Tuhan, tapi melakukan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-15. Umatku telah melupakan aku. Mereka membakar korban. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka tersandung, jatuh dari jalan-jalan yang dahulu kala, mengambil jalan simpangan. Tuhan mengingatkan mereka untuk bertobat, tapi mereka bilang apa? Tidak ada gunanya. Kami hendak melakukan apa yang kami rancangkan sendiri. Kami hendak melakukan apa yang kami inginkan, Tuhan. Jangan atur-atur kami. Inilah jawaban bangsa Israel. Jawaban orang-orang Yehuda. Jawaban orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Tuhan itu sudah merancangkan berkat-berkatnya. Tapi kita tidak berjalan menurut nasihatnya. Bahkan mungkin saat kita renungan, kita membaca Alkitab, kita berkata, aku sudah punya rencana sendiri Tuhan. Aku sudah punya program sendiri Tuhan. Aku sudah punya keinginan sendiri. Jangan sampai kita seperti putri-putri Yerusalem. Jangan sampai kita seperti penduduk Yerusalem yang waktu mendengarkan teguran Tuhan, firman Tuhan yang sebenarnya menuntun kita, stoplah melakukan hal yang sia-sia. Hidup kita ini tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Hari-hari kita itu siapa yang kita pegang, siapa yang kita andalkan, lebih banyak apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, hati-hati dengan berhala zaman sekarang. Hati-hati waktu kita korbankan untuk nonton, untuk bermain, untuk melakukan kehendak kita, mencari uang habis-habisan. Tapi kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Sesungguhnya kadang diri kita menjadi Tuhan dalam diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang kita inginkan. Hidup kita habis-habiskan untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan kita tidak punya waktu untuk menyenangkan, untuk mengurus anak-anak yang Tuhan percayakan. Hati-hati, jangan hanya berpikir dengan bekerja keras, dengan mencari uang. Terus itu mencukupi kebutuhan anak dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak punya waktu untuk membimbing dan mendampingi anak-anak. Hati-hati, Tuhan mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang kedua dari tukang periuk adalah kita diingatkan bahwa Tuhan itu berkuasa memulihkan. Segagal apapun, sehancur apapun, bejana itu di tangan Allah. Allah akan memprosesnya menjadi baik dalam rancangannya. Bapak Ibu, jika kita gagal, kita bisa datang kepada Allah dan berkata, "Here I am, ini aku Tuhan. Tuhan tolong aku dan bentuk aku seperti yang Engkau mau. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu." Kita gagal, tapi saat kita datang di tangan Sang Penjunan, kita akan diubahkan menjadi bejana yang indah. Nurut dan ngikut apa yang menjadi rancangan Sang Penjunan, memberikan diri untuk dibentuk dari waktu ke waktu. Maka pada saatnya kita menjadi bejana yang indah,
di tangan Sang Penjunan yang mulia. Teruslah melekat dengan Tuhan. Ada waktu-waktunya kita gagal, mungkin kita hancur, tetapi saat kita datang di hadapan Sang Penjunan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan proses kita dan kita akan dipulihkan. Mari kita menikmati berkat-berkat di dalam genggaman Sang Penjunan. Sang Penjunan akan memberkati orang-orang yang bertobat. Sang Penjunan akan memulihkan bejana yang hancur menjadi bejana yang indah dan mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Tolong kami ya Allah, sebagai bejana tanah liat di tangan-Mu, untuk taat, turut, dan mengikuti apa yang menjadi proses Sang Penjunan bagi kami. Tuhan tolong kami untuk hidup menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati-Mu, bukan berproses, bukan menghabiskan waktu kami untuk menyenangkan diri sendiri. Berkati setiap hal yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam pribadi kami masing-masing. Tiap hari kami menjadi bejana yang diproses oleh Engkau. Berkati hidup kami demi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.